Lihatlah Nabi Nuh ketika Allah perintahkan untuk mendakwai kaumnya. Apakah Nabi Nuh berdakwah sebentar kemudian dia nyerah? Wallahi tidak. 950 tahun dia bersabar dalam berdakwah. Kadang-kadang kita wallahi sebagai dai baru berdakwah seminggu, nggak mungkin dia dapat hidayah itu. Udah capek ku dakwah dia. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh. Inni da'autu qaumi lailan wa naharan, ya Allah. Dia katakan, ya Rabbi, inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Wahai Tuhan Rabbku, aku sungguh mendakwahi kaumku lailan wa naharan, malam dan siang hari. Siang malam dia berdakwah. Subhanallah. Segala macam dia tempuh. Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Tidaklah dakwahku mengajak mereka kecuali membuat mereka menjadi lari bagaikan kuda-kuda yang liar ketika nampak singa mereka berlari. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum, tiap kala ku ajak mereka kepadamu ya Allah, semoga engkau mengampuni mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum, mereka menutup wajah-wajah mereka dengan pakaian-pakaian mereka. Wastakbaru istikbara, mereka bersombong. Subhanallah, mereka sombong. Allahu Akbar. Dan Nabi Nuh alaihissalam semua cara dia lakukan, berdakwah terang-terangan, berdakwah sembunyi-sembunyi, siang malam. Allahu Akbar. 950 tahun dakwah yang panjang, enggak pernah dia bosan. Kita berapa lama berdakwah? Subhanallah. Tatkala Allah katakan innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman, ketika Allah katakan wahai Nuh, udah habis masanya, enggak akan ada lagi yang bertambah beriman kecuali yang telah beriman. Padahal Allah tahu siapa-siapa akan beriman. 950 tahun Nabi Nuh enggak pernah bosan dalam berdakwah. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua cara dia tempuh, dan wallahi ikhwati, setiap dai wajib menempuh semua cara yang masyru' dalam berdakwah kepada manusia. Terang-terangan, sembunyi-sembunyi, berdoaan ketika ramai, dengan semua cara, berbagai media sosial, WhatsApp, Facebook, Twitter, berdakwah antum. Ya, apalagi sekarang web berdakwah. Subhanallah. Dan wallahi ikhwan rahimah, kadang-kadang kita enggak tahu dari mana-mana yang kita lakukan yang dapat membuat seorang mendapat petunjuk. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita enggak tahu ikhwan rahimakumullah. Ya, ana ingat ada seseorang, ini mungkin pernah ceritakan di Lombok sana, ana lupa di mana. Allahu Akbar. Kisah seseorang tukang somai. Ana sedang nyuci mobil. Ya, datang dia, Ustaz. Ini somai Ustaz. Saya enggak ada pesan. Dia bilang, enggak, antum ambil aja nih. Saya enggak ada pesan ini, akhi. Enggak, ini hadiah untuk Ustaz. Ana enggak kenal antum. Dia bilang, ana kenal Ustaz. Di mana antum kenal? Saya dengar kajian-kajian dari web antum. Kajian apa? Ana dengarkan Kasyfus Syubuhat. Sampai 19 edisi, semua kajian antum ana dengar. Ana katakan subhanallah. Enggak tahu kita dari mana-mana dakwah ini, ikhwan. Ya, setelah saya dengar Ustaz, alhamdulillah saya yang dapat hidayah. Kita enggak tahu, wallahi ana ingatkan, ada seseorang perempuan ditinggal mati suaminya. Orang kafir ini. Telah tua renta dia. Ya, kisah ini dimuat dalam Facebook yang saya lewat dalam dinding saya baca, bermanfaat sekali. Akhirnya perempuan stres. Dia siap-siap gantung diri. Subhanallah. Hari ketika itu tidak cerah, mendung, rinai hujan turun, dia siapkan ketika itu tali, udah siap-siap dia mau gantung diri. Tiba-tiba pintu diketuk. Seketika dia pun keluar, batalkan sementara niatnya. Ada anak kecil datang, anak kecil. Bukan kayak kita ada tua seperti gini, kecil. Dia katakan, Bunda ini ada, silakan, buletin, silakan dibaca. Buletin. Maka jangan kita sepelekan, ikhwati rahimakumullah. Semua cara kita buat. Akhirnya dia pun pergi. Perempuan ini baca buletin tentang Islam, tentang Allah, tentang takdir.
wallahi seketika dia batalkan niatnya untuk bunuh diri, masuk Islam dia. Itu hari Jumat. Jumat berikutnya dia baca alamat buletin masjid ini gini-gini, datang dia ke masjid tersebut. Subhanallah, dia tanya, aku ingin anak ini bagaikan malaikat yang telah menyelamatkanku. Mana orangnya? Subhanallah, dicari anak tersebut. Wallahi dia penyebab ibu ini enggak jadi bunuh diri, bahkan masuk Islam. Kita enggak tahu ikhwan, dari mana dakwah ini akan diterima oleh manusia. Subhanallah. Maka hendaklah kita bersabar dalam apa? Berdakwah, menyeru manusia dengan semua cara yang mampu kita lakukan. Subhanallah.